Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu jua ya Allah, ya Tuhan, kami mengabdi, dan kepadamu pula ya Tuhan kami memohon pertolongan. Saudara-saudara anggota Partai Republik di seluruh Indonesia, di Sabah, Sarawak, dan di Semenanjung Malaysia, mari kita selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah mahkota kehidupan. As-sihhatu taj, kata pepatah Arab. Ketika kita sehat, maka kita akan bisa mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan positive thinking. Ketika kita mengarungi kehidupan dengan positive thinking, maka tentu kehidupan kita akan diwarnai dengan rasa syukur kepada karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketika rasa syukur itu selalu berada, selalu menyertai nuansa kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberi dan memberi. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Saudara-saudara yang amat saya hormati, bahwa semua itu bisa kita gapai ketika kita berada dalam kondisi yang paripurna kesehatan kita tentu. Itu sebabnya ketika kita sehat, maka akal kita menjadi sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim min sana in corpore sano. Saudara-saudara yang amat saya hormati, hari ini adalah hari ketiga kita memasuki hari di tahun 2023. Tahun 2023 ini, saudara-saudara, diawali dengan awalan yang amat tartil. Tanggal 1 dimulai tepat pada hari Ahad, Yaumul Ahad. Malam harinya kita peringati di tempat ini, di depan kantor ini, begitu genggam gempita, saudara-saudara kita merayakan tahun baru. Hari Ahad, hari pertama. Kemudian hari keduanya jatuh pada hari Itsnain. Itsnain itu adalah hari kedua. Dan kemudian hari ini hari Selasa. Selasa itu Thulatha, hari ketiga. Jadi sangat tertib, saudara-saudara. Hari Ahad kita memulai tahun baru, dan itu adalah tanggal 1. Dan kemudian tanggal 2, Yaumul Itsnain, yang disebut sebagai Miftahul Yaum di hari-hari sebelum 2023. Ketika kita memulai tahun 2023, Miftahul Yaumnya adalah hari Ahad.
Saudara-saudara anggota Partai Republik yang amat saya cintai, belum terlambat saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2023. Semoga hari-hari kita di tahun 2023 ini adalah hari-hari yang amat menyenangkan. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Hari-hari yang penuh dengan karunia Tuhan. Kullu amin wa antum bi khairin. Saudara, pada hari Senin, pada hari Isnin, pada hari kedua di tahun 2023 ini, Partai Republik mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemarin yang kita lakukan adalah menghadirkan saksi-saksi dari seluruh provinsi di Pulau Jawa. Pengacara kita, Saudara Hendra dan Saudara Ali, menyampaikan kepada majelis hakim bahwa sesungguhnya dari 34 provinsi kita bisa menghadirkan keseluruhan jika dibutuhkan oleh majelis. Tetapi karena ruang dan waktu yang terbatas, majelis hakim kemudian meminta saksi yang secukupnya, tetapi kemudian mewakili kategori-kategori kasus yang sedang kita gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Alhamdulillah oleh majelis hakim ke-18 saksi diterima, walaupun kemudian mungkin baru kali ini di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam satu hari penuh ada pemeriksaan saksi sebanyak 18 orang. Saudara-saudara, apa yang disaksikan oleh para saksi kita, para eksponen Partai Republik, petugas-petugas teknis, petugas IT Partai Republik, yang disampaikan adalah adanya ketetapan-ketetapan yang terkesan, bahkan tentu saja dengan tanda kutip menurut kita Partai Republik terkesan tidak profesional. Apa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemarin, tuntutan kita, gugatan kita tentang ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum kita jabarkan dalam kesaksian, dan sesungguhnya kesaksian itu, saudara-saudara, bukan kesaksian daripada Partai Republik. Jikapun kemudian ada counter kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, tetapi itu adalah saksi daripada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena semua bukti-bukti yang kita sampaikan ke majelis adalah bukti yang kita ambil dari sipol KPU RI dan bukan karang-karangan sendiri, bukan lamunan-lamunan, bukan anggapan-anggapan sendiri dari Partai Republik atau daripada para saksi, dan itu menjadi data negara. Oleh sebab itu pengadilannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Saudara-saudara, beberapa hari yang akan datang, mungkin tanggal 5, akan dilanjutkan persidangan dengan menyampaikan bukti-bukti tambahan, dan oleh Saudara Winoto akan disampaikan bukti-bukti tambahan yang jumlahnya beratus-ratus lembar. Ada catatan yang perlu saya sampaikan bahwa ada 600 lembar bukti
yang menyatakan bahwa data yang kita masukkan dalam sipol di-TMS-kan oleh petugas KPU, atau mungkin di-TMS-kan oleh sistem yang ada di sipol karena kekurangan, karena ada kesalahan atau error daripada sistem itu sendiri. Dan oleh sebab itu kita semua menjadi rugi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa melanjutkan ke verifikasi faktual. Saudara-saudara anggota Partai Republik yang amat saya cintai, bahwa ada juga hal yang lucu. Ada hal yang lucu. Di Kendal misalnya, ada beberapa kakak keluarga, ayah dan ibu MS, kemudian anaknya yang sudah dewasa, yang sudah memenuhi persyaratan, peraturan dan perundangan untuk bisa menjadi anggota partai politik, untuk bisa menjadi pemilih, dinyatakan TMS. Datanya adalah KTP, SPA, kartu anggota. Tentu kalau kakak menjadi satu bukti yang harus disampaikan, satu kakak. Dan banyak hal lagi yang kemudian kita melakukan gugatan. Dan gugatan itu adalah objeknya keputusan KPU nomor 518 tanggal 14 Desember 2022, diiringi dengan ketetapan-ketetapan yang sebelumnya yang menghasilkan 518, di mana Partai Republik dan beberapa partai yang lain yang sudah lolos pendaftaran, sudah melalui proses verifikasi, tetapi tidak dimasukkan di dalam keputusan KPU 518 tersebut. Saudara-saudara yang amat saya hormati, Partai Republik tidak melakukan apapun. Tidak melakukan demonstrasi, tidak melakukan berbagai macam upaya-upaya yang mengarah pada fitnah, tetapi Partai Republik menggunakan hak hukumnya sebagai partai politik. Partai Republik menggunakan political rights-nya untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang adil, yang pada keputusannya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, apakah kemudian kita tidak melakukan perlawanan terhadap keputusan KPU? Kita melakukan perlawanan. Kita melakukan perdebatan. Kita menyatakan bahwa keputusan KPU adalah keputusan yang asal-asalan, keputusan yang tidak profesional, dan merugikan hak-hak politik Partai Republik. Merugikan apa yang disebut sebagai political rights. Bukan hanya human rights masing-masing anggota Partai Republik, tetapi political rights dari Partai Republik yang seharusnya bisa mengikuti pemilihan umum, tetapi disekat-sekat dan dibatasi, kemudian dihambat oleh keputusan yang tidak profesional. Tetapi itu kita lakukan di dalam pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tata usaha negara. Kita tidak cuap-cuap di luar, kita tidak teriak di jalanan mengatakan bahwa si A, si B begini, begitu, seperti yang dilakukan oleh yang lain. Saudara, di era information and communication technology ini, jarum jatuh di Jakarta saja, orang di Papua dan atau di Papua Barat sudah bisa ikut mendengarkannya. Apalagi ketika ada ketua partai yang kemudian mengekspos
hal-hal yang tidak senonoh. Menyatakan bahwa Ketua KPU RI Saudara Hasyim Asy'ari melakukan pelecehan seksual. Saudara Hasyim Asy'ari membisikkan ke telinga ketua partai tersebut bahwa grand scenario dari 2024 KPU RI adalah memenangkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Diiringi dengan bukti-bukti yang menurut pengacaranya adalah bukti-bukti yang bisa mengarah kepada aduan ketua partai tersebut ke komisi atau ke PKPI, Komisi Kehormatan, apa itu namanya. Tetapi 3 hari kemudian gugatan tersebut, ungkapan-ungkapan tersebut dicabut sendiri, dan sang ketua partai menyatakan khilaf karena sedang depresi. Saudara-saudara, kita tidak ikut serta menanggapi semuanya itu karena semuanya itu tentu tidak benar. Jikapun benar, hanya Allah yang tahu. Dan ketika Allah yang tahu, saudara-saudara, apa ketetapan Allah bagi kita semua? Ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Karma. Apa itu karma? Wal hurmatu qisas. Dan setiap ketidakbenaran, ketidakjujuran, kesembronoan ketika mengemban amanah umat, bangsa, maka akan ada kisah, akan ada balasan. Apapun balasan itu, sekecil apapun balasan itu, kita tunggu. Fantazir sa'ah, kita tunggu waktunya. Yang jelas, saudara-saudara, jangan ikut terpengaruh dengan segala macam pemberitaan, karena sebagai orang-orang yang beriman, kita telah diberi satu SOP kehidupan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ada lagi saudara-saudara berita-berita yang tidak kita pahami kenapa harus begitu. Ada katanya yang dipaksa, diancam untuk meloloskan partai-partai tertentu dalam verifikasi faktual, dan itu disertai dengan bukti-bukti berupa komunikasi yang terrekod. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, hidup dan kehidupan kita ini tidaklah lepas dari pengawasan Tuhan. Dan ketika ada sesuatu yang kita lakukan di luar alur yang ditentukan oleh Tuhan, maka akan ada karma. Wal hurmatu qisas. Ada juga satu lembaga, saya tidak tahu itu apa, ICW, yang juga mengalegasi ada sesuatu yang terkait dengan ketidakbenaran di dalam KPU. Semua itu kita tidak ikut serta. Kita tidak ikut serta menanggapinya dengan turun ke jalan, norok buntek kata orang Madura. Ada orang bilang kita ikut kita turun ke jalan untuk meramaikan sesuatu, untuk mengganggu ketentraman. Itu bukan perilaku anggota Partai Republik. Walaupun saudara-saudara, jika Partai Republik berbicara dengan apa yang sudah dilakukannya, maka kami bisa membuktikan bahwa ada sesuatu di kalangan tertentu. Kami tidak lakukan itu. Kami lakukan hak-hak Partai Republik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita ikuti semua prosedur. Kita sampaikan bukti-bukti. Berdasarkan bukti-bukti yang kita download, kita print out,
dan kita sampaikan ke KPU dan ke PT UN, dan kemudian kita lanjutkan dengan kesaksian. Bagaimana putusannya nanti? Qul ilmuha indallah. Hanya Allah yang tahu. Yang kita mohonkan pada majelis hakim adalah keadilan. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apapun putusannya, saudara-saudara, kita terima dengan baik. Dan sebelum putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim, kita pun punya satu patokan kehidupan. Fa'idha wa idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah lakukan sesuatu, maka tawakkallah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang amat saya hormati, jika kita ditetapkan dengan ketetapan, dengan keputusan hakim, maka sesuai dengan peraturan nomor 5 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka KPU harus mematuhinya, mengeksekusinya. Putusan menang adalah putusan kita ditetapkan sebagai peserta pemilu, dan pada saatnya kita akan melakukan perjuangan sedemikian rupa agar kita bisa menempatkan wakil-wakil kita di kabupaten, kota, di provinsi, dan dengan izin Allah pula di DPR RI. Mampukah kita, saudara-saudara? Mampu. Karena kita sudah punya human resources yang sangat loyal, yang sangat energetik, yang bersedia bertungkus lumus berjuang untuk kepentingan Partai Republik. Saudara-saudara, ada yang bertanya, apa tujuan Partai Republik? Tujuannya tidak lain adalah untuk sejahtera bersama. Bagaimana caranya? Kita telah punya pilot project yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan kinerja ekonomi, baik green maupun blue ekonomi, dan kemudian kita akan melakukan terkait dengan sosial politik. Kalau kemudian Allah menentukan bahwa kita belum saatnya mengikuti pemilihan umum di 2024, pemilihan umum itu, saudara-saudara, bukan hanya dilakukan di 2024, masih ada 2029, masih ada tahun-tahun setelah 2029 dan seterusnya. Generasi muda kita akan mengisi kehidupan berpolitik melalui Partai Republik di tanah tercinta ini. Tahun ini setelah ditetapkan oleh keputusan pengadilan, jika kita ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka kita akan mengikuti proses dengan baik. Jika tidak, maka kita akan mempersiapkan diri, konsolidasi seluruh Indonesia, dan 2029 kita insya Allah akan menang. Saudara-saudara yang amat saya hormati, yang amat saya cintai, ketika orang berbicara bahwa politik itu ongkosnya mahal, bahwa politik itu biayanya mahal, dan lain sebagainya, semuanya itu boleh iya boleh tidak, tetapi kita bisa memenuhinya tanpa harus ada intervensi orang-orang yang disebut memiliki banyak dana. Karena apa? Karena kita bisa mencarinya sendiri. Karena apa? Karena kita punya kekayaan sendiri untuk membiayai
yang kata pepatah atau kata ratna mutu manikam ridho bisyai'in ridho bima yatawallah alaihi. Kalau kita sudah berikrar untuk melakukan sesuatu, maka kita sanggup membiayai untuk perilaku yang akan kita lakukan. Jadi, saudara-saudara, kita bukanlah orang yang kemudian harus menggantungkan intervensi orang lain, budi baik orang lain untuk mengabdi pada nusa dan bangsa ini. Kita berdoa untuk waktu yang amat terbatas ini agar semua yang kita lakukan, gugatan yang kita ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak usah kemudian kita terpengaruh oleh berita-berita, penyampaian-penyampaian yang tidak jelas. Merdeka!